Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Pembelajaran kali ini adalah kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran kelima. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari bungo jempa dari Aceh. Sekarang, kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Sebelum kamu melakukan penampilan tari bungo jempa, diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Berikut ini keterampilan yang harus dilakukan ketika menari, antara lain meliputi 1. Memiliki keterampilan teknik gerak, mencakup kemampuan menghafal urutan gerak, kemampuan olah tubuh, kemampuan mentaati gaya tari dan kelenturan. Dan biasanya ini disebut juga dengan wiraga. Kedua, memiliki kepekaan musikal, yaitu kepekaan dalam menyelaraskan ritme gerak tubuh dengan ritme musik atau menyelaraskan ritme gerak dengan penari lainnya. Ini disebutnya adalah dengan wirama. 3. Mampu menghayati dan mengekspresikan karakter peran dan karakter tari. Ini juga dalam penilaian disebut juga adalah dengan wirasa atau penghayatan. Perhatikan penjelasan guru tentang kriteria penilaian. Ajukan pertanyaan jika ada hal yang belum kamu pahami dengan baik. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan sebagai bentuk apresiasi dengan tabel dan menjawab pertanyaan berikut. Ini adalah contoh hasil dari penilaian kelompok teman-temanmu. Apresiasi penampilan tari bungo jempa. Kelompok 1. Hal yang sudah dilakukan dengan baik, misalnya adalah gerakan. Hal yang masih perlu ditingkatkan, misalnya adalah ekspresi. Sarannya, tingkatkan kembali ekspresi. Kemudian untuk kelompok 2, hal yang sudah dilakukan dengan baik, misalnya teknik menari. Hal yang masih perlu ditingkatkan, misalnya adalah tentang penghayatan. Sarannya, tingkatkan kembali penghayatan. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pilih salah satu kelompok berdasarkan tabel di atas. Tulis apresiasimu atas penampilan tari dari kelompok tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan 1. Apa yang kamu ketahui tentang penampilan tari dari kelompok tersebut? Kelompok 1, gerakannya sudah cukup baik, namun ekspresi masih perlu ditingkatkan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang penampilan mereka? Dan kalian menjawabnya adalah mereka sudah tampil cukup bagus, namun masih perlu latihan agar bisa tampil lebih baik.
Pertanyaan ketiga, menurutmu bagian mana yang menarik dari penampilan kelompok tersebut? Mengapa? Dan kalian menjawab, menurut saya bagian yang paling menarik dari penampilan kelompok 1 adalah saat menari bunga jempa pada posisi duduk. Mereka terlihat sangat kompak. Pertanyaan keempat, apa saran yang akan kamu sampaikan kepada kelompok tersebut agar mereka tampil lebih baik lagi? Saya akan sarankan kepada mereka agar berlatih lebih giat dan memperbaiki ekspresi saat menari. Demikian tadi pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan keempat. Kamu telah mengenal keragaman sosial dan budaya pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Sebelum menulis, kamu dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, seperti teman, guru, dan orang tua. Selain itu, kamu juga dapat melengkapi hasil wawancara kamu dari berbagai sumber bacaan, seperti buku perpustakaan, surat kabar, atau berbagai sumber dari internet. Sekarang tulis informasi yang kamu peroleh pada kolom berikut. Setelah kalian memperoleh informasi, ini adalah contoh informasi tentang kota Jakarta. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi, lautan 6.977,5 km persegi, dengan penduduk berjumlah 11.100.929 jiwa pada tahun 2020. Wilayah metropolitan Jakarta atau disebutnya adalah Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa. Metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia, dan sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan. Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh 2 bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priuk, Sunda Kelapa, dan Ancol. DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki kebudayaan khas seperti daerah lainnya di Indonesia. Jakarta merupakan rumah bagi etnis Betawi. Sekarang kita mengenal budaya kota Jakarta. 1. Tradisi pencaksilat. 2. Lenong. 3. Ondel-ondel. 4. Tanjidor. 5. Gambang kromong. 6. Nyorok. Nyorok adalah tradisi membagikan makanan kepada anggota keluarga atau tetangga. Budaya Jakarta lainnya yang ketujuh adalah rumah adat Betawi yang terdiri dari 3 jenis, yaitu rumah kebaya, rumah gudang, dan rumah joglo. Budaya Jakarta lainnya yaitu yang ke-8, Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu pendekar Betawi yang membela kebenaran terhadap penguasa Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian budaya Jakarta lainnya yang ke-9 adalah roti buaya. Roti buaya biasanya untuk hantaran pernikahan pria untuk mempelai wanitanya. Dan ke-10 adalah baju demang Betawi. Merupakan pakaian resmi Betawi untuk acara pernikahan, rapat tokoh budaya, dan lain-lain. Budaya Jakarta selanjutnya adalah yang ke-11, tarian khas Betawi seperti cokek atau sirih kuning, ngarojeng, dan sebagainya. Apakah kamu masih ingat
bangun apa saja yang terdapat pada tangram yang telah kamu buat? Apakah terdapat bangun segi 4? Perhatikan kembali tangram yang telah kamu buat. Cermati bangun segi 4 yang ada. Apakah kamu dapat memperkirakan besar sudut pada segi 4 tersebut? Diskusikan dengan teman satu kelompok. Perhatikan gambar segi 4 berikut. Ini ada gambar segi 4A, segi 4B, segi 4C, segi 4D, segi 4E, dan segi 4F. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah kamu dapat menemukan besar sudut yang belum diketahui dari segi 4 di atas tanpa mengukur menggunakan busur? Jelaskan. Jawabannya adalah kita dapat menemukan besar sudut yang belum diketahui dari segi 4 di atas tanpa mengukur menggunakan busur karena jumlah sudut-sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Dan cara mengerjakannya yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah 360 derajat dikurang jumlah 3 sudut lainnya. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Bagaimana caramu menentukan besar sudut tersebut? Dan berikan contoh. Jawabannya adalah cara menentukan besar sudut tersebut yaitu dengan cara 360 derajat dikurang jumlah 3 sudut lainnya. Contohnya adalah segi 4 yang A. Diketahui sudut kesatunya adalah 70 derajat, sudut keduanya adalah 70 derajat, dan sudut ketiganya adalah 115 derajat. Dan kita bisa menjawab dengan cara 360 derajat dikurang 70 derajat ditambah 70 derajat ditambah 115 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 255 derajat sama dengan 105 derajat. Dan dapat diketahui sudut keempatnya adalah 105 derajat. Contoh segi 4B diketahui adalah sudut yang pertama 90 derajat, kemudian sudut yang kedua adalah 90 derajat, dan sudut yang ketiga adalah 125 derajat. Cara menjawabnya adalah dengan cara 360 derajat dikurang 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 125 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 305 derajat sama dengan 55 derajat. Jadi sudut yang keempat dapat diketahui adalah 55 derajat. Selanjutnya adalah segi 4 yang C. Diketahui sudut yang pertama adalah 72 derajat, kemudian sudut yang kedua adalah 72 derajat, dan sudut yang ketiga adalah 108 derajat. Cara mengetahui sudut yang keempatnya yaitu kita dapat menghitung atau membuat dengan cara 360 derajat dikurang 72 derajat ditambah 72 derajat ditambah 108 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 252 derajat sama dengan 108 derajat. Jadi sudut yang keempatnya dapat diketahui adalah 108 derajat. Selanjutnya adalah segi 4D. Diketahui sudut yang ke-1 adalah 102 derajat, sudut yang kedua adalah 46 derajat, sudut yang ketiga adalah 90 derajat karena bentuknya siku-siku. Dan kita dapat menjawab dengan cara
360 derajat dikurang 102 derajat ditambah 46 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 238 derajat sama dengan 122 derajat. Jadi diketahui sudut keempatnya adalah 122 derajat. Selanjutnya adalah segi 4 yang E. Diketahui sudut yang pertama adalah 125 derajat, sudut yang kedua adalah 55 derajat, sudut yang ketiga adalah 55 derajat. Cara menjawabnya itu dengan cara 360 derajat dikurang 235 derajat sama dengan 125 derajat. Jadi diketahui sudut yang keempat adalah 125 derajat. Selanjutnya adalah segi 4 yang F. Diketahui sudut yang pertama adalah 120 derajat, sudut yang kedua adalah 120 derajat, dan sudut yang ketiga adalah 86 derajat. Cara menjawabnya dan cara menghitungnya adalah 360 derajat dikurang 326 derajat sama dengan 34 derajat. Jadi diketahui sudut keempatnya adalah 34 derajat. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan tentang hubungan antar sudut pada bangun segi 4? Jawabannya adalah jumlah seluruh sudutnya 360 derajat dan memiliki 4 sudut siku-siku atau 90 derajat serta memiliki 4 sisi. Simpulan pembelajaran kita hari ini: 1. Dapat membuat catatan kriteria penilaian sebagai bentuk apresiasi penampilan tari bunga jempa dalam bentuk tabel. 2. Mengetahui keberagaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. 3. Dapat menghitung sudut yang belum diketahui dari segi 4. Setelah kalian mengetahui simpulan pelajaran kita hari ini, silakan kalian kerjakan soal yang sudah diberikan. Kemudian setelah selesai mengerjakan, silakan kalian berikan kepada bapak dan ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.